Untuk mempersingkat waktu, kita langsung minta kepada pemakalah, gitu ya. Nanti Saudara Afifuddin hari ini presentasi cukup, ya. Satunya untuk Pak Agus Ujianto, ya. Belum. Yang Budiono itu yang pola keberagamaan masyarakat multikultural dalam perspektif fenomenologi, dalam apa ya, perspektif fenomenologi kalau nggak salah ya. Yang satunya lagi itu problem hermeneutika dalam perspektif fenomenologi kalau nggak salah, yang kedua juga. Yang Pak Agus. Iya, yang Pak Agus. Bukan, yang Pak Dudiono, kayak yang Pak Agus ya, yang Pak Agus. Pak Agus itu yang problematika hermeneutiknya. Jadi yang dikirim Pak Agus itu di makalah yang tadi di grup saya baca itu kok digabung judulnya antara judul nomor 2 dan nomor 3 kok digabung gitu. Lagi semangat, Prof. Nanti ya, mohon nanti diperbaiki, mohon koordinasi Dudiono dengan Agus Ujianto itu ya. Siap. Itu presentasi minggu depan 2. Hari ini siap. Ya. Oke. Baik, saya persilakan dulu untuk presentasi sambil biar langsung saja kita mulai pada Saudara Afifuddin Idrus. Silakan untuk presentasi. Malah keluar Pak Afif. Pak Afif keluar deneng ya. Mau presentasi share materi kayaknya ngekliknya keliru loh. Berarti ngesuk Agus karo Dudi kudu latihan disit gue. Siap diwarai. Derek profesor lah. Oh, kursus kelas nanti setelah kuliah Pak Basit ya. Ya, siap ikut. Halo Pak Afif. Ada masalah kah Pak Afif? Ada masalah sedikit di Pak Afif. Start Pak Afif, monggo. Orang yang menampilkan ya di WhatsApp berapa Pak Afif? Halo Afif. Ya, tampilkan slide-nya bagaimana? Ya, saya bantu apa, Pak Afif? Saya bantu? Ya, ya boleh. Ya, baik, ya entar. Oke. Nanti kalau itu bilang next saja. Tar. Ini masih menampilkan. Duh. Kok tidak mau. Yang lain coba, yang lain mikrofonnya dimatikan, yang lain mikrofonnya aktif. Pak Sugeng di unmute, di mute Pak Sugeng. Yang lainnya dimatikan, yang lain. Udah silakan muncul. Pak Afifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Kami hormati yang kami banggakan Bapak Profesor Abdul Basit yang berbahagia. Semoga selalu sehat, tidak ada kendala apapun walaupun sedang tidak begitu, dan kita berdoa, selalu berdoa sehat. Dan semua rekan-rekan dari kelas A program doktoral S3 ini semoga selalu sehat, kuat, dan tambah imun selalu. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami banggakan, pada materi yang pertama ini kami alhamdulillah diberi jatah tentang liberalisasi Al-Quran, studi kritis terhadap teks Al-Quran. Makalah ini kami susun memang karena tugas, sekaligus kami awal untuk berlatih membuat makalah, sekaligus berlatih untuk menampilkan atau memaparkan. Pertama, next, Pak.
dari latar belakang masalah, kalau memang kami tidak mencatat seluruhnya dari latar belakang masalah ini, kalau dari pengertian terminologi untuk kata liberal, itu liberalisasi itu kata liber dari bahasa Latin, artinya bebas begitu. Kemudian kalau menurut Oxford Dictionary of Philosophy itu menjelaskan bahwa liberalisme adalah ideologi politik yang berpusat pada individu, dianggap sebagai memilih hak dalam pemerintahan, termasuk persamaan hak dihormati, hak berekspresi dan bertindak serta bebas dari ikatan-ikatan agama dan ideologi. Banyak sekali pengertian-pengertian ini tentang liberalisasi, tentang pendapat beberapa ahli, banyak, baik itu dari Barat maupun dari Islam, dari orang-orang Muslim sendiri, dari Timur begitu. Contoh pendapat dari Bapak Nurholis Majid tentang ini, tentang liberalisasi. Mohon maaf, saya kalau bilang R kadang-kadang ngul lidahnya begitu. Mohon maaf. Nurholis Majid menganjurkan untuk sekularilisasi sebagai salah satu bentuk liberalisasi atau pembebasan terhadap pandangan-pandangan keliru yang telah mapan. Ini termasuk salah satu dari pendapat beliau. Kemudian banyak sekali yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi yang sudah ada di tampilan presentasi itu kami tuliskan sedikit sekali, begitu, dari berbagai macam pendapat tentang liberalisasi itu. Kemudian kalau Al-Quran sendiri mungkin panjenengan lebih paham dari kami, begitu, apa itu Al-Quran, begitu, yang berisi 30 juz, karena itu wahyu, begitu, yang diberikan kepada Nabi kita. Kemudian selanjutnya untuk studi literatur kami ada beberapa buku, begitu, ada 5 macam buku, kemudian termasuk bukunya Nurholis Majid yang saya sampaikan tadi, kemudian Pak Darwin juga, kemudian dari Hamid Fahmi, begitu. Metodologinya, ini mohon maaf kami sambil mengizinkan mereka yang mau masuk, jadi kadang-kadang berhenti. Metodologinya yang pertama, makalah ini disusun berdasarkan berbagai literatur yang diambil dari referensi ilmiah, baik berupa buku teks maupun jurnal-jurnal internasional. Pendapat para ahli tentang liberalisme dapat menjadi referensi awal yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran singkat tentang studi kritis terhadap teks Al-Quran. Yang kedua, istilah dari Pak Sugeng nih, kalau baca kayak gini gimana itu? Hermeneutik diungkapkan oleh Aristoteles dalam karyanya Organon yang diterjemahkan dengan On Interpretation. Kemudian yang ketiga, hermeneutik sebagai proses penggalian pemahaman menurut Hart merupakan proses rekonstruksi makna dengan menggali mental dari pengarang atau autor dengan harapan akan didapat suatu ekspresi asli dari pengarang. Kemudian hasil pembahasan Bapak, jadi liternya sudah, kemudian hasil pembahasan sekarang. Ini banyak sekali hasil pembahasan, metodologinya sudah, terus hasilnya. Ini kami langsung membaca dari yang paling singkat, jadi seperti macam kesimpulan begitu. Bahwa studi kritis terhadap teks Al-Quran tidak akan dilepaskan dari pemahaman tentang konsep liberalisme dan hermeneutik. Kemudian yang kedua, Al-Quran sebagai kitab suci merupakan firman Tuhan yang diturunkan
pada utusannya supaya disampaikan kepada umatnya. Kemudian yang ketiga, hermeneutik yang memusatkan perhatiannya terhadap bagaimana memperoleh makna asli dari teks disebut dengan hermeneutik teori. Proses penggalian makna akan melibatkan 3 unsur sekaligus horizon yang selalu saling terkait, yaitu dunia horizon pengarang, horizon dunia teks, dan horizon pembaca. Yang keempat, hermeneutik pada awalnya digunakan sebagai metode penafsiran kitab suci sebelum Islam. Kemudian yang kelima, bagi umat Islam, Al-Quran merupakan teks suci dengan kekhasan istimewa yang tidak dimiliki oleh teks-teks yang lain. Yang keenam, Nazir Hamid dengan menggunakan teori Marx yang mengatakan Al-Quran merupakan hasil dari produk budaya, hasil sama dengan budaya kaumnya, sehingga tidak mengherankan jika kata Nazir bahwa ayat pertama kali turun adalah Iqra. Jadi Iqra. Kemudian yang ketujuh, pertanyaannya adalah apa benar Al-Quran dihasilkan oleh imajinasi Nabi yang demikian hebat sehingga menghasilkan suatu teks yang buat lamanya. Kemudian, apakah benar teks Al-Quran yang merupakan hasil dari produk budaya Arab yang syarat dengan hegemoni kelas atas sehingga menghasilkan suatu teks yang demikian hebatnya untuk mendongkrak hegemoni kelas tersebut. Istilah hermeneutik diungkapkan oleh Aristoteles dalam karyanya Organon yang diterjemahkan dengan On Entrepreneur. Semangat sekolah. Halo, baik-baik. Pak Afif masih nyambung ini kok. Pak Habib, suaranya nggak ada. Ternyata Pak Afif error lagi. Pak Afif error lagi. Coba saya bel lagi. Ya, tapi itu ada kok Afifuddin Idrus, tapi yang tadi yang masuk ke